Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali ya di room meeting VCT 101-564 Jabar. Dalam keadaan sehat tentunya, tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang Bu hadir di Irma. room ini. Ya, Bu. Halo. Sebentar. Bu Nurosida, Bu Ani sudah ada. Oh iya ada. Iya. Putus-putus Bu, iya. Iya, ada. mangga. Oh, putus-putus. Monggo. Ya, bisa dilanjutkan. Mangga, Bu. Baiklah Bapak Ibu guru Iya, hebat ya. Acara dilanjutkan. Pada kesempatan ini grup 64 tentunya akan menyampaikan materi berkenaan dengan rezeki gratis yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber Ibu Nurosidah dari SMK Plus Saripudin, dan sebagai moderator nanti akan dipandu oleh Ibu Irma Yulistia ST dari SMKN 1 Pacet, dan saya sendiri sebagai host yaitu N Rohani dari SMP Negeri 2 Cianjur. Adapun susunan acara pada diskusi kesempatan ini, yang pertama pembukaan, kemudian pemaparan materi, sesi tanya jawab, simpulan, kemudian tentunya penutup. Nah, baiklah Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini akan saya berikan untuk pada kesempatan ini dipandu nantinya oleh moderator yaitu Ibu Irma Yulistia ST dari SMKN 1 Pacet. Untuk Ibu Irma, saya persilahkan untuk memandu diskusi pada kesempatan ini. Iya. Halo Ibu Irma. Mangga Ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani Rohani yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nurosidah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, baiklah sebelum Ibu Nurosidah memaparkan presentasinya, perkenankan saya membacakan kurikulum vitae beliau. Hari ini beliau telah siap dengan paparannya yang bertajuk yaitu gratis rezeki gratis. Ya. Untuk memaparkan presentasinya berikut ini. Namanya adalah Ibu Nurosidah SPD, tempat tanggal lahir Cianjur 19 April 1983. Alamatnya adalah dari Cibinong Cianjur. Pendidikan S1-nya adalah bahasa Inggris di STKIP Siliwangi Bandung. Pekerjaannya adalah sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Instansinya adalah dari SMK Plus Saripudin Cibinong. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, untuk mempersingkat waktu saya lanjutkan kepada Ibu Nur untuk mempresentasikan materi tersebut. Kepada Ibu Nur saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini di sesi keempat ini kita bisa bergabung kembali di meeting room untuk mendiskusikan suatu materi yang bertajuk rezeki gratis. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga
ya kita selaku ini Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu ya hebat semuanya. Semoga selalu dalam curahan, keberkahan, nikmat, kemuliaan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi Anda dan keluarga. Terima kasih Bu Irma selaku moderator telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan saya hari ini dan juga kepada Ibu Ami sebagai terima kasih yang telah membuka acara ini. Terima kasih juga untuk Bapak Rizky Ramadan yang telah membimbing dengan sabar ya menghadapi ibu-ibu yang sudah riweuh gitu ya untuk menyiapkan materi seperti apa yang telah membantu dengan sabar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang rezeki gratis. Bapak Ibu enak ya dengarnya rezeki gratis. Siapa yang nggak suka rezeki, apalagi digabungkan keduanya rezeki dan gratis. Semua suka dong ya, karena dengan apa namanya yang gratis itu biasanya mudah, ringan, enak, nggak tiba-tiba datang gitu. Sebentar Ibu Irma, mohon lainnya digeser. Nah itu kan yang gratis itu yang biasanya mendapatkannya itu atau memperoleh secara cuma-cuma tanpa kerja keras, tanpa usaha, tanpa perjuangan tiba-tiba kita dapat. Nah, itu yang namanya gratis biasanya ya. Nah, rezeki kemudian semua orang suka dengan rezeki gratis gitu. Adakah rezeki gratis sebenarnya gitu ya? Biasanya ketika kita mendengar gratis atau free kita langsung wah gitu ya, senang gitu ya. Semua orang suka rezeki. Nah, di sini yang ingin saya paparkan, rezeki gratis itu ada hubungannya dengan keajaiban. Keajaiban di sini adalah keajaiban dalam hal tentunya Bapak Ibu dan kita apa begitu berkah gitu banyak berlimpah ruah. Nah, bagaimana rezeki gratis dengan keajaiban? Rezeki gratis merupakan perisai sebenarnya Bapak Ibu. Perisai itu apa? Perisai adalah penghalang ya. Jadi rezeki gratis atau yang gratisan adalah perisai rezeki sebenarnya. Perisai rezeki itu ketika kita senang dengan apa yang namanya gratisan, maka seluruh keajaiban rezeki hilang seketika Bapak Ibu. Nah, di sini yang namanya gratisan itu perisai, maka hati-hati dengan kata gratis Bapak Ibu. Kalau kita masih senang dengan kata gratisan, maka keajaiban itu hilang, akan hilang di kehidupan kita. Nah, kadang orang yang sudah punya rezeki berlebih ketika mendengar gratis gitu kan, biasanya senang juga gitu. Kemudian sering menerima yang gratisan dan merasa enak. Nah, senang menerimanya itu yang tidak boleh Bapak Ibu ya. Ketika misalkan apa namanya kata-kata kita yang sering terucap secara tidak apa ya terbiasa gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf Bu Irma di slide kelima ada contoh apa namanya gratisan kata-kata yang gratis gitu. Apa sih kalimat yang sering kita gunakan biasanya yang tak terasa gitu. Nah, di sini ada contoh kata-kata yang menjadi perisai rezeki, oleh-olehnya dong gitu, traktir kita dong, minta hadiahnya. Biasanya kan kita kalau ada teman, keluarga, kerabat, sahabat yang pergi keluar kota atau kemana saja pergi, kita selalu bilang, jangan lupa oleh-olehnya dong gitu. Atau ada orang yang sedang senang gitu, mendapat kesenangan, kita juga kadang-kadang bilang, traktir kita dong gitu ya minta hadiah. Nah sebenarnya kata-kata yang demikian itu Bapak Ibu adalah merupakan kata-kata yang seharusnya tidak kita ucapkan. Kenapa? Karena itu adalah perisai rezeki yang sesungguhnya akan rezeki kita yang berlimpah ruah. Nah, apa namanya sadar itu sering dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari bahkan sudah menjadi bagian apa namanya dari kehidupan kita ya secara refleks kalau orang habis bepergian mana oleh-olehnya dong gitu secara tidak langsung kita sudah melakukan yang namanya minta-minta gitu ya
walaupun ada kalanya orang lain memberikan itu kepada kita secara gratis, memang tidak ada imbalan apa-apa. Pokoknya ini ngasih saja hadiah ini saja. Nah, sebenarnya itu adalah rezeki gratisan, dan rezeki gratisan itu adalah perisai rezeki gitu ya. Jadi perisai rezeki ini harus kita apa namanya hindari, jangan sampai kita gunakan sekali lagi kan tahu ya dari sekarang tahu bahwa namanya gratisan kita tidak boleh melakukan itu karena menjadi perisai rezeki yang sebenarnya gitu ya. Bagaimana supaya rezeki berlimpah? Maka katakan tidak untuk yang gratisan. Jadi mulai sekarang kita harus alergi terhadap yang gratisan gitu ya. Tapi alergi di sini bukan alergi apa namanya? Bukan alergi pada pemberiannya, bukan alergi pada hadiahnya, tapi kita harus alergi pada gratisannya. Artinya ketika ada ya yang memberikan sesuatu kepada kita, kita harus berpikir dulu gitu ya. Nah, bagaimana bila ada orang lain memberikan sesuatu kepada kita secara gratis atau free gitu kepada kita, kita seperti apa harusnya gitu. Karena memang mereka memberikan kepada kita dengan gratis, masa kita harus menolaknya gitu. Istilahnya rezeki juga gitu. Nah, bagaimana supaya rezeki gratis itu menjadi tidak gratisan? Kita jangan langsung terima Bapak Ibu ya. Kita jangan langsung terima hadiah itu, tapi pikirkan terlebih dahulu bagaimana cara untuk membalasnya. Jadi orang lain memberikan sesuatu secara gratis kepada kita, kita langsung pikirkan dulu apa atau bagaimana cara untuk membalasnya agar kita tetap mendapatkan rezeki berlimpah. Jadi berpikir dulu apa ya yang bisa. Kalau bisa kita langsung bertanya, kamu kasih hadiah ini kepada saya, apa yang bisa saya buat kepada Anda gitu, bisa saya balas gitu. Kalau misalkan gitu ya, jika mampu memberi yang mereka apa namanya memberikan gitu yang memberi kita Bu bisa Nur, memberikan kita ya. Bu Nur agak putus-putus Bu Nur. Coba sekarang jelas tidak? Ya, sekarang jelas Bu. Ya, Mangga lanjut. baik. Sekarang bagaimana jika kita tidak mampu membalas pemberian mereka gitu yang memberi ya, mereka yang memberi tidak bisa membalas kepada mereka yang memberi. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah doakan. Doakan orang-orang yang memberikan hadiah atau sesuatu yang gratis kepada kita. Artinya, ketika kita mendapatkan sesuatu dengan balasan doa, doa terbaik tentunya untuk mereka yang memberi, artinya pemberiannya tidak cuma-cuma, pemberiannya tidak gratis gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau mereka memberikan kepada kita hadiah, memberikan sesuatu yang gratis kepada kita, kita tanya, apa yang kita berikan untuk balas kebaikan mereka. Ya, mereka bilang, ah nggak usah gitu, ini hadiah untuk Anda gitu kan. Ini gratis gitu ya. Nah kita tadi kan sudah bilang kita harus alergi terhadap yang gratisan. Maka di sini lakukanlah yang terbaik yaitu berdoa gitu. Doakan langsung pada saat itu sebelum barang atau hadiah itu diterima. Ya, doanya biasanya jazakallah khairan kasiron gitu ya. Semoga Allah membalas kebaikan dengan apa nama membalas kebaikan dengan yang berlipat ganda gitu. Nah, itu juga artinya kita tidak mendapatkan sesuatu itu secara gratis gitu. Nah, mengapa kita dilarang mengucapkan kata-kata yang apa namanya gratisan, ingin yang gratisannya itu sudah semuanya tahu, sudah umum ya bahwa dalam hadis disampaikan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah dan mental pengemis itu tidak disukai oleh Allah gitu ya. Jadi yang namanya meminta baik secara bergurau atau apa namanya bercanda atau main-main sekedar ini sekedar itu, tetap ketika kita meminta sesuatu hal secara gratisan Allah tidak menyukainya ya. Karena kadang-kadang ketika kita bergurau kepada orang lain, mungkin saja orang lain menganggapnya serius, hadiahnya dong, oleh-olehnya dong, dan akan memberatkan mereka juga mungkin ya. Apa namanya? Sehingga mereka merasa terbebani untuk memberikan hadiah kepada kita. Terus kita merasa senang gitu. Nah, di sini yang tidak diperbolehkan untuk meminta-minta walaupun sekedar traktir dong gitu, oleh-olehnya dong.
kata-kata seperti itu sudah lazim kita ucapkan, sudah sering kita sampaikan kepada orang lain dan kita pun sering mendengar itu dengan wajar, biasa gitu. Padahal sesungguhnya kalimat-kalimat itu adalah suatu perisai untuk rezeki kita yang sesungguhnya. Yang Allah akan berikan rezeki melimpah, kemudian kita sering mengatakan itu, maka akan menjadi sebuah perisai, akan menjadi sebuah penghalang untuk rezeki yang melimpah buat kita. Nah, apa namanya? Bahkan dalam hadis disampaikan bahwa apa namanya? Nabi Muhammad bersabda al yadul ulya khairum minal yadi sufla, bahwa memang tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya tangan yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Nah, diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, Man sa'alan nasa amwalahum takasuron fa nama yas'alu jamron fal yastakila auliyas taksir, ya, yang artinya barang siapa meminta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri, maka sungguh ia hanyalah meminta bara api, maka silakan ia meminta sedikit atau banyak. Nauzubillahi min dalik, ya Bapak Ibu. Padahal sesuatu yang dianggap sepele, kadang-kadang kita biasa gitu ya. Tapi ternyata kata-kata itu adalah menjadi ancaman, menjadi larangan buat kita untuk melakukan atau mengatakan itu kepada orang lain. Nah, hadis yang lain pun mengatakan bahwa yang meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang kepada pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada daging sedikit pun di wajahnya. Nah, nauzubillahi min dalik, ya Bapak Ibu. Sehingga kita mulai dari sekarang jangan sampai mengatakan traktir kita dong gitu ya. Nah, sesungguhnya rezeki itu sudah Allah atur, bahkan ketika kita menerima dan kita beri lagi, maka Allah akan melipat gandakan rezeki kita, bahkan akan berlimpah ruah rezeki kita. Tapi dengan tadi itu tidak boleh kita meminta kepada selain Allah, artinya seperti itu. Jangan sampai kita tergantung kepada orang lain, sering meminta kepada manusia, meminta kepada sesama, dan kadang-kadang kita ada rasa kecewa ketika kita minta oleh-olehnya dong nanti pulang dari mana gitu. Ketika orang itu datang dari dari bepergiannya terus tidak membawakan hadiah untuk kita, kita merasa kecewa. Nah, itu yang dilarang, sehingga meminta itu dilarang gitu, kecuali sama Allah. Jadi Bapak Ibu hebat, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dianggap biasa tapi sebenarnya itu sangat berbahaya gitu ya. Di sini sekali lagi kita harus alergi pada kata-kata yang akan menjadi suatu perisai untuk rezeki kita, ya. Oleh-olehnya dong, traktir kita dong, atau minta hadiah dan lain sebagainya, kata-kata yang artinya itu meminta kepada orang lain gitu Bapak Ibu ya. Selain itu bagaimana supaya kita selalu terjaga dari rezeki gratis gitu ya, yang tadi itu jangan sampai kita langsung meminta ataupun kita tidak meminta tapi orang lain memberi. Ingat sekali lagi bahwa supaya tidak bernilai gratisan, balaslah dengan sesuatu yang terbaik gitu ya. Biasanya kan ada orang yang memberikan hadiah berupa makanan atau apa, terus keesokan harinya kita juga ingat kasih rezekinya untuk dia gitu. Nah, orang itu pun akan semakin memberi. Nah, seperti itu mungkin ya. Jadi logikanya ketika kita memberikan kepada orang lain lalu kita balas akan saling memberi hadiah. Nah, kalau saling memberi hadiah itu kan dianjurkan. Yang tidak boleh itu meminta-minta. Begitu Bapak Ibu, yang namanya rezeki gratis ternyata banyak yang sudah menerima rezeki gratis, tapi ternyata yang gratisan itu adalah perisai rezeki yang sesungguhnya gitu Bapak Ibu. Mungkin untuk materi tentang rezeki gratis yang saya sampaikan demikian. Lebih dan kurangnya mangga untuk dikoreksi, saling mengisi, saling melengkapi. Gitu Ibu Irma. Itu Bapak Ibu hebat semuanya. Barusan Ibu Nurosida yang sudah memaparkan materinya tentang rezeki gratis. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan. Silahkan, kami sekarang membuka sesi untuk tanya jawab.
Untuk sesi tanya jawab ini boleh di chat atau boleh melambaikan tangan atau menggunakan headsetnya atau speakernya, mangga silahkan. Saya yang mau nanya, boleh? Boleh, nggak? boleh banget Ibu Eni, mangga. Ya, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf, saya masuknya agak telat sedikit, jadi saya tidak melihat tadi tayangan yang pertama. Jadi saya ingin bertanya, mungkin sudah dijelaskan tadi ya. Well, ini bahasan menarik buat saya. Tadi kan saya jujur baru sekarang tahu bahwa yang tadi yang kita mengatakan oleh-olehnya dong itu adalah yang dimaksud rezeki gratis dan akan menjadi perisai rezeki kita. Lu kaget banget saya ya, karena mungkin itu terbiasa saya ucapkan ya, baik itu canda ataupun tidak. Cuma tadi mungkin sudah dipaparkan, hanya saya tidak mendengarkan. Bukan tidak mendengarkan karena telat masuk. Jadi saya ingin bertanya, rujukannya tadi hadisnya seperti apa, Bu? Mohon maaf, mohon diulangi. Hanya itu Baik. saja. Oke, baik. Bu Irma, mangga di ini dulu. Mohon, itu Ibu pertanyaan dari Ibu Eni Hairani. Tadi beliau baru masuk, kemudian menanyakan hadisnya tentang apa namanya, tentang kata-kata yang gratis tadi, bahwa minta oleh-oleh gitu, atau misalkan traktir dong. Nah seperti itu ternyata itu tidak boleh. Jadi mungkin mohon penjelasan lebih detail tentang yang tadi Bu Eni sampaikan. Untuk itu kepada Bu Nur, mangga dijawab Bu. Baik, yang tadi apa namanya ketika kita mengucapkan oleh-olehnya dong, traktir dong, kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang mengungkapkan permintaan. Nah, ketika kita meminta, ketika kita mengharap gitu, itu artinya sama dengan mengemis gitu mungkin ya. Karena meminta itu kan orang lain belum tentu bisa memberi juga, dan mengemis itu tidak disukai oleh Allah. Kemudian di sini juga hadisnya yang tadi adalah dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW berkata, yang al-yadul ulya khairum minal yadi sufla, sehingga yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Artinya ketika kita ingin terus menerima itu tidak baik, makanya dilarang. Sesuatu yang tidak baik, kenapa dilarang? Karena itu sesuatu yang tidak baik gitu. Kemudian ada hadis-hadis lain juga, mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar atau sering dari yang lain gitu tentang hadis-hadis yang tidak boleh meminta gitu kan ya. Ma yazalu rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atun lahmin gitu ya. Seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong wajah pun gitu ya. Tidak ada daging pun di wajahnya. Jadi itu ancaman saking tidak bolehnya kita meminta-minta gitu. Termasuk tadi kalimat-kalimat yang sederhana, minta dong gitu, hadiahnya dong, traktir, itu kan sama dengan meminta. Mungkin begitu Bu Irma. Ya. Bu Eni, Terima kasih. sudah jelas Bu Eni? Ya. Sangat jelas, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, mangga Bapak Ibu semuanya partisipan yang ada di room ini boleh. Bu Eni, berarti kalau ketika kita diajak ditraktir sama teman-teman, sebetulnya kita nggak meminta nih ya Bu ya. Sebetulnya kita nggak Iya, meminta ditraktir, cuman misalkan kalau kita sudah selesai dari berbagai macam kegiatan, misal, kemudian ayo kita sama-sama pergi, misalkan, ternyata dia itu mengajak makan dan mentraktir makan kita gitu. Padahal kita sebetulnya tidak meminta. Nah, kalau seperti itu mungkin bagaimana Bu gitu ya? Apakah kita menolak? Tapi kan kalau menolak juga rasanya takut dia tersinggung atau bagaimana. Tapi kalau misalkan ini atau seperti apa Bu kita harus bersikap? Oh iya, baik Bu. Nah, yang tadi berarti tetap rezekinya gratisan ya Bu ya. Ya. Nah, yang tadi tetap kita katakan tidak untuk yang gratisan, artinya bukan langsung nolak gitu ya Bu, bukan langsung nggak mau ditraktir, bukan seperti itu Ibu ya. Alergi gratisan di sini maksudnya adalah kita pikirkan terlebih dahulu, kalau misalkan yuk nggak apa-apa saya traktir makan gitu, tapi kita langsung mengatakan
terima kasih, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk ibu, misalkan yang mau nraktir, nggak usah apa-apa, nggak usah, pokoknya nggak apa-apa. Baik, bagaimana kalau saya doakan? Semua orang insya Allah ketika ingin ketika orang lain mendoakan pasti akan menerima doa kita kan. Nah, ketika kita mendoakan beliau yang memberi kita itu tidak gratis ibu. Jadi ibu membalas dengan doa gitu bu. Oh ya, jadi Hmm. doakan saja ya Bu kepada orang yang Iya. berbuat baik Nah, sama kita gitu ya. kadang-kadang kan ya kadang-kadang ketika kita ditraktir, ketika kita diberi makan sama orang lain gitu jajan-jajan rame-rame, kadang kita lupa mendoakan senang 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 selesai udah gitu kan, Iya, kadang-kadang seperti itu. Ini cuman kita gratis seperti itu. ya, cuman cap nuhun mungkin ya Bu Nur ya. Nuhun, nuhun cuman gitu, tapi nggak ada doa di dalam apa kalimat yang diucapkannya, hanya bilang nuhun saja mungkin ya Bu ya. Iya, iya yang keseringannya seperti itu. Kalau terima kasih kan ucapan terima kasih belum sampai ke doa gitu, Bu. Iya, baik Bu. Ini masukan juga buat saya, mungkin buat yang partisipan yang mendapatkan ilmu hari ini, berarti kita harus merubah kebiasaan kita ya Bu ya. Iya, Kebiasaan iya. kita yang selama ini senang, kalau ditraktir itu senang gitu. Bahkan kadang-kadang menunggu ditraktir lagi, kadang-kadang kan seperti itu ya Bu ya. Iya. Baik, mungkin dari ibu yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari ibu siapa? Mangga. Mungkin Ibu Ani juga boleh Bu menanggapi Bu Ani, Bu. Oh iya. Mm-mm. Oh ini Bu tentang apa ya? Kalau misalnya ada yang mau ke nyimpang nggak ya ini? Mangga Bu Coba Bu. disampaikan aja. Ya. Gini, misalkan ada yang mau pergi ke ini naik haji, terus kita Mhm. itu suka ada yang suka memberi amplop, ada juga yang tidak. Kemudian nantinya itu pulang dari sana kadang suka diberi hadiah, bukan hadiah apa oleh-oleh apa itu. Itu gimana hukumnya? Kira-kira itu menurut Ibu gimana? Ya, ini tapi mohon maaf takut salah ya, khawatirnya salah. Iya, iya. Menurut saya itu kan kebiasaan sebenarnya itu apa ya, enggak mubah ya, artinya mubah itu diperbolehkan gitu, tidak Oh, tidak dianjurkan juga, tidak sunnah, tidak apalagi wajib gitu, tidak ya Bu ya. Yang harus kita hmm, lakukan adalah mendoakan mereka-mereka menjadi haji mabrur mabruroh gitu ya. Nah, hmm, tapi kebiasaan di lingkungan kita, di saya pun sama, ketika ada yang mau berangkat haji, biasanya ada syukuran dulu, kemudian biasanya yang tamu-tamu itu memberikan amplop gitu ya Bu ya. Nah, dengan demikian apa namanya keluarga atau yang mau berangkat haji itu ketika pulang pasti apa namanya punya punya beri oleh. perasaannya saya kayak punya hutang gitu ya Bu Bapak Ibu ya. Oh, yang mereka memberikan amplop ini siapa 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 langsung nanti diberi oleh-oleh gitu ya. Nah, Hmm, pada dasarnya sebenarnya itu kayak kalau diartikan hadiah juga bukan gitu Bu ya. Kalau hadiah kan sesuatu yang tidak kita minta gitu, tapi itu juga tidak iya. minta, tapi secara tidak Hmm. langsung kita memberikan amplop gitu kan. Kita Walaupun mengharapkan tidak sesuatu mengharapkan juga ya. gitu. Gitu. Walaupun nggak usah ini memberikan ini aja gitu, ikut apa ya, ikut apa namanya, Senang. ikut bahagia gitu ya misalkan mendoakan. Tapi tetap sebenarnya Bapak Ibu hal yang seperti itu ada rasa harapan gitu. Ada rasa di Hmm. dalam hati ada walaupun sedikit gitu ya. Ketika kita misalkan Bapak Ibu memberikan amplop kemudian ketika mereka pulang tidak memberikan hadiah atau oleh-oleh gitu atau semacamnya, kadang-kadang ada hati yang menggerutu. Nah, di situ mungkin Bapak Ibu ya, supaya apa Itu rizki niatnya gratis, kan itu sebenarnya tidak gratis Bapak Ibu, tidak karena kita gratis. tadi itu ya, Oh sebenarnya iya. tidak gratis gitu. Ya kalau misalkan mau memberikan oleh-oleh, ya diterima saja dan kalau diberikan doa juga itu lebih baik gitu. Tapi sebenarnya kita sudah memberikan DP terlebih dahulu bahkan ya, memberikan itu dari Doa. awal gitu. Hmm. Ya doakan saja Ya. mereka sebagai Hmm. apa namanya haji yang mabrur-mabrur. Tapi karena kita sudah memberikan amplop mungkin ya, terlebih dahulu mereka juga berkenan untuk memberikan oleh-oleh gitu Bapak Ibu. Ya Ibu Eni ya. Terima Ibu kasih Ani. Bu. Iya, terima kasih. Ya. Bu Ani boleh di-share ininya Bu Oh presensinya iya, mungkin ya. presensinya ya. Iya, mangga di-share. Ibu Nur, sambil Iya. menunggu mungkin ada pertanyaan dari yang lain,
Ini Bu, Iya. tadi kalau kita inginnya gratisan terus, ternyata ini Mhm. adalah sebagai perisai. Tadi kata Ibu perisai ini justru penghalang ya Bu ya? Perisai itu penghalang ya. Iya, penghalang untuk mendapatkan rezeki yang lainnya. Nah, mungkin bisa Iya. dijelaskan Bu, contohnya yang dimaksud dengan rezeki lainnya ini seperti apa Bu? Ya, maksudnya gini, sebenarnya Allah itu memberikan rezeki kepada umat manusia itu seperti air hujan atau air bah gitu ya, Bapak Ibu. Ketika Allah memberikan rezeki itu tidak dipilah-pilah, artinya Allah berikan ke bumi itu seperti air hujan, semuanya diberikan banyak melimpah. Nah, ketika kita meminta ingin sesuatu rezeki yang gratisan, artinya kita mempunyai perisai seperti kita ketika hujan kita pakai payung gitu ya. Nah, ketika kita pakai payung, rezeki kita sebagaimana gitu ya. Hanya kecipratan saja. Nah, seperti itu. Jadi, ketika Allah memberikan rezeki yang akan melimpah ruah sebenarnya, tapi ternyata kita menghalanginya sendiri dengan meminta kepada manusia itu, Bu. Oh iya, iya Bu. Jadi perisai itu penghalang yang ketika Allah akan memberikan rezeki, tapi kita menghalanginya dengan meminta kepada manusia, ya maka rezekinya itu hanya segitu aja gitu. Padahal Allah telah memberikan rezeki itu bukan rezekinya yang tidak sampai, tapi kita yang menghalangi rezeki itu sampai kepada kita dengan perisai tadi. Oh iya, atau mungkin itu juga hakikatnya kan memang dari Allah ya Bu ya, semua rezeki yang diberikan oleh yang mentraktir kita gitu juga itu kan hakikatnya sebetulnya dari Allah ya Bu ya. Ya, Baik, mungkin ada lagi yang ingin Bapak Ibu, ada lagi yang ingin memberikan tanggapan atau ini Bu, silakan kita diskusi saja. ya, iya. Mangga itu Bapak Ibu presensinya sudah di-share oleh Ibu Ani. Mangga diisi sekalian presensinya. Itu dalam presensi nama lengkap dan gelarnya ada 2 ya? Oh gitu. Aduh maaf. Iya. Iya. Mau diganti lagi nggak? Kalau nggak saya isi aja nggak apa-apa. Maaf mungkin nggak kehapus. Gak apa-apa ya sekarang. Nggak udah. Iya. Ya. Nggak kehapus. Iya, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa itu aja. Jangan lupa Bu Ani, Bu Nur juga nanti kita sama-sama mengisi itunya. Oh mengisi ya. Iya, mengisi absensinya juga. Mangga Ibu Aisyah, mungkin ada yang ingin ditanggapi Bu, memberikan pendapat. Terima kasih buat Bu Eni yang sudah hadir. Kemudian Pak Rizky dan barusan ada Ibu Ulfa. Terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan ini, mengikuti presentasi dari Ibu Nur. Bu Nur? Ya. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin didiskusikan oleh teman-teman kita. Mungkin sudah bisa disimpulkan mungkin Bu Nur? Atau mau Ya, ditunggu mangga. dulu? Langsung aja ya kesimpulan. Oh, boleh Bu Nur. Mangga. Baik. Bapak Ibu guru hebat, untuk materi hari ini tentang rezeki gratis. Kesimpulannya, ketika kita merasa senang dengan yang gratisan, maka itu akan menghilangkan keajaiban pada rezeki dan kehidupan kita. Solusinya bagaimana? Kita mulai dari sekarang untuk alergi terhadap sesuatu yang gratisan, tapi bukan alergi pada hadiah atau pemberiannya, namun alergi pada gratisannya. Dengan demikian, setiap ada yang memberi secara gratis, kita harus berusaha memberikan yang terbaik sebagai balasannya. Lalu apa yang terbaik itu adalah yang paling sebaik-baiknya kita pemberian adalah doa gitu. Jadi ketika kita mampu memberikan sesuatu yang lain, berikanlah. Ketika tidak mampu, maka berikan doa. Doa terbaik untuk orang yang memberikan hadiah kepada kita gitu. Maka ketika kita memberi doa kepada yang memberi, maka rezeki itu bukan rezeki gratisan gitu. Itu ada rezeki yang nanti akan menjadi suatu rezeki yang berlimpah untuk kita semuanya. Jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa salah satu kata-kata yang menjadi
perisai rezeki itu adalah salah satunya kata-kata traktir kita dong, minta oleh-oleh gitu, sesuatu yang tak terasa dan sering kadang-kadang kita ucapkan itu kepada teman, kerabat, saudara kita yang bepergian gitu ya. Nah, mulai dari sekarang ketika kita tahu rezeki gratisan itu sesungguhnya menghalangi rezeki yang sesungguhnya yang akan berlimpah ruah bahkan untuk kita semua akan menjadi penghalang untuk rezeki yang sesungguhnya. Nah, kita hati-hati dengan kata gratisan gitu. Jadi ketika kita gratis, free gitu ya, harus hati-hati gitu. Langsung kita mengingatkan diri kita bahwa gratisan, kita menolak gratisan gitu. Kita alergi gratisan gitu ya. Nah, kemudian biasanya ada diskon-diskon di toko-toko atau mal-mal, sesungguhnya itu bukan gratisan Bapak Ibu ya. Biasanya beli 2 gratis 1. Nah, gratisnya itu sebenarnya itu mah hanya trik marketing saja ya. Kita beli 2 padahal harganya itu untuk 3 gitu ya. Kalau itu beda lagi Bapak Ibu ya. Yang gratisan itu biasanya kita meminta atau kita diberi tanpa ada usaha gitu, tanpa kita melakukan sesuatu hal, tiba-tiba datang suatu hadiah, tiba-tiba datang pemberian dari orang lain kepada kita. Nah, kita solusinya supaya tidak menjadi gratisan, maka balaslah dengan sesuatu yang terbaik. Apabila tidak memberikan sesuatu apapun, maka balaslah dengan doa gitu. Mungkin itu untuk materi rezeki gratis hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari segala kekurangan. Kesalahan itu datangnya dari saya dan sesuatu kebenaran itu datangnya dari Allah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang terucap dari saya sehingga menyesatkan. Mohon maaf, semoga Allah memberikan maaf kepada kita semua, terutama saya yang menyampaikan materi ini. Dan Bapak Ibu boleh mengikuti, sebenarnya ini saya share ilmu ini dari guru saya yaitu Ustadz Nasrullah. Bapak Ibu boleh mengikuti channelnya di Telegram dan ini sebagai informasi juga channelnya gratis sebenarnya, tapi kita harus isi kuota gitu ya, tidak gratis sebenarnya. Ikuti channelnya yaitu Magnet Rezeki. Di sana banyak audio-audio kemudian ada testimoni-testimoni tentang keajaiban hidup ya, ada lunas hutang seketika, ya ada disiplin kata, ada juga tentang seperti ini perisai rezeki, magnet, semuanya ada ya, sakinah selanya, pokoknya banyak judul-judulnya sampai beberapa audio dan insya Allah sangat bermanfaat untuk kehidupan kita semua, selain bisa kita terapkan untuk mendapatkan keajaiban hidup gitu ya, keajaiban hidup di dunia dan akhirat tentunya. Namanya Magnet Rezeki Ustadz Nasrullah gitu. Silakan Bapak Ibu boleh mengikuti channelnya. Kalau mungkin juga sebenarnya yang lain juga ada yang sudah mengikuti ya, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal kebaikan untuk yang mengikutinya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator. Ya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurosidah yang telah memberikan paparannya yang dengan jelas ya, materinya bagus yaitu rezeki gratis, hal yang baru buat kita, di mana dengan ilmu yang sudah disampaikan oleh Ibu Eni ini membuat kita menjadi lebih tahu dan harus dipraktekkan sepertinya Bu. Kemudian itu semoga paparan yang diberikan oleh Ibu Eni ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berlangsungnya acara atau dalam acara tugas saya memandu kegiatan ini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akan mengembalikan kepada Ibu Ani Rohani sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu moderator yang telah memandu diskusi ini. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah memaparkan materi tentang rezeki gratis. Tentunya mudah-mudahan pemaparan tentang rezeki gratis ini sangat bermanfaat ya, khususnya untuk beliau, umumnya untuk kita yang mendengarkan. Hebat. Demikianlah pemaparan materi untuk diskusi siang ini.
Mohon maaf ya apabila banyak kekurangan dan terima kasih atas kehadiran terutama untuk Ibu Instruktur, Ibu Ulfi, juga Pak Rizky ya. Pak Rizky ada ya, Bu? Ada Bu. Juga terima kasih kepada Ibu narasumber, kemudian Ibu moderator. Mudah-mudahan pada kesempatan ini apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber itu bermanfaat ya. Mohon maaf apabila saya sebagai host, sebagai pembawa acara banyak kekurangan. Untuk itu saya tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Susan. Mangga. Acara selanjutnya nanti yang berikutnya. Dan untuk itu saya mungkin absensi dulu terima kasih. diingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluar ini. Bu. Bu. Ya. Ibu Halo. Ani. Ya. Ya. Jadi, Ibu Ani dicek presensinya sudah pada masuk belum? Saya sudah masuk belum ya? Saya belum, Bu. Mohon dicek presensinya saya. Bu ngeceknya di mana, Bu? Ya, kemudian kalau saya pakai sih Bu Irma ini kalau pakai Google gimana? Google Drive ini ada di Bu di tanggapan yang Ibu Bu di tanggapan yang presensi Ibu itu ada tanggapannya biasanya di situ Bu. Oh di situ. Kita nuju. Lalu ke. Ibu di nama instrukturnya ini harus berupa angka, Bu bisa diganti nggak Bu? Halo Bu. Ada instruktur yang tugas awal mah Bu biasa, saya yang tugas awal 2 nih. Oh iya saya ini. Iya maaf, maaf saya nggak tahu. Awal 2 ya? Yang mana yang dipakainya Bu? Bisa yang 2. Yang 2 itu nama instrukturnya Bu, nggak bisa di ini? Oh yang 1 aja tuh ya. Yang 1 aja ya. Yang 2 itu instrukturnya harus ini nah ini yang Berupa angka, harus berupa angka. Iya, harus berupa angka. Jadi saya ngisi yang 1 aja ya Bu ya. Oh ini salah. Nggak apa-apa Bu, yang 1 aja, yang ke 1 udah betul, cuman ada 2 kali nama lengkap saja begitu Bu. Iya. Yang ke 1 saja dilihatnya.